猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xiaoyan merebut tubuh avatar Yonghe sehingga membuat Jushi marah besar. Ia menggunakan formasi awan pengubah langit untuk membunuh Xiaoyan. Akan tetapi, itu di luar ekspektasi Jushi yang membuat avatarnya berhasil diambil oleh Xiaoyan. Dan scene pun berganti. Kini, kegelapannya sudah memenuhi pandangan Jushi dan koneksinya dengan tubuh avatarnya sudah terputus. Yang mana ini berarti bahwa avatar Yonghe itu sudah direbut oleh Xiaoyan sepenuhnya. Lalu, setelah Xiaoyan menduduki avatar Yonghe, pandangan di wajah Yonghe itu pun tiba-tiba berubah. Dan itu digantikan sepenuhnya oleh penglihatan Xiaoyan. Kekuatan avatar ini sangatlah kuat. Apakah ini adalah kekuatan dari Kaisar Keabadian? Gumam Xiaoyan yang menggunakan tubuh Yonghe. Pada saat ini, Xiaoyan merasa bahwa sentuhan kebijaksanaan spiritual atas kesadaran alami di dalam tubuh itu sudah terlahir dalam sekejap. Dan itu sedikit memberi perlawanan pada pengendalian Xiaoyan. Untungnya, ketika Yonghe menyerang Xiaoyan barusan, dia menghabiskan semua kekuatan keabadian yang ada di dalam tubuhnya. Karena jika tidak, pada saat Xiaoyan berhasil merebut avatar itu, ia akan mendapatkan kesulitan karena kesenjangan besar antara kekuatan dewa dan juga avatarnya. Karena memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak ragu-ragu lagi dan segera memasukkan avatar Yonghe ke dalam pagoda emas. Tetapi, seperti biasa, Xiaoyan juga mengambil dulu cincin penyimpanannya untuk melihat apa yang bisa dimiliki penguasa istana pemburu dewa. Kekuatan jiwa Xiaoyan pun menembus ke dalam cincin penyimpanan itu. Dan tak lama kemudian, matanya tiba-tiba berkedip, seolah dia sedang melihat sesuatu yang sangat bagus. Benar saja. Memang benar dia adalah master istana dari pemburu dewa. Hanya untuk avatarnya saja, dia menyimpan harta yang sangat banyak. Ucap Xiaoyan. Xiaoyan segera tersenyum. Ternyata di dalam cincin itu terdapat banyak harta. Tetapi pada saat ini, Xiaoyan sudah menjadi pemiliknya. Tidak ada waktu lagi untuk melihatnya dengan hati-hati. Karena cincin penyimpanan itu sangat berantakan, tampaknya ada beberapa hal di dalamnya yang merupakan milik leluhur istana pemburu dewa. Tapi, kebanyakan dari mereka adalah harta jarahan yang dia kumpulkan. Jadi, mereka ditempatkan di dalam cincin penyimpanan itu dengan sangat santai. Adapun untuk pil Xuan Yuan atau pil energi dewa, Xiaoyan juga mengambil semuanya. Dia juga mengumpulkan beberapa bahan obat. Akan tetapi, dia hanya mengambil beberapa yang berguna saja. Sedangkan item-item yang lainnya, mereka mungkin berharga. Tetapi, untuk Xiaoyan, item itu tidak dapat digunakan olehnya saat ini. Selanjutnya, setelah memeriksa seluruh cincin penyimpanan milik Yonghe, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kedua tangannya. Dan sosok Suekun yang besar dan tak tertandingi muncul sekali lagi di depan dirinya. Dan sosok itu memenuhi seluruh ruangan di sekitarnya. Kini, sosok Suekun yang melayang di ruangan juga tampak sedikit lemas. Selain itu, ia mengeluarkan raungan dengan nada rendah, seolah-olah ada yang tidak beres dengan tubuh besarnya. Segera, Suekun membuka mulutnya lebar-lebar, dan ketika mulut besarnya hanya membuka sedikit celah, itu sudah terlihat sangat besar di depan Xiaoyan. Xiaoyan juga melihat pergerakan Suekun ini. Tampaknya, Suekun mengira bahwa Xiaoyan ingin menemukan Taisu 830 dan juga Taisu 853 yang dia lahap sebelumnya. Jadi, dia membuka mulutnya untuk membiarkan Xiaoyan masuk. Ketika melihat mulut besar yang terbuka di depannya, Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena pada saat ini, ada bau busuk yang datang dari celah tempat Suekun membuka mulutnya. Dan Xiaoyan tidak memiliki keberanian untuk memasuki mulut besar itu. Biarkan aku berdiskusi sesuatu denganmu, ucap Xiaoyan sambil memandang Suekun dengan wajah yang serius. Saat mendengar ini, Suekun pun langsung menutup mulutnya. Dan kemudian, dia mendekati kepalanya ke arah Xiaoyan. Seperti kata pepatah, minyak dan air tidak mengalir ke tempat yang sama. Jadi, jika kamu punya kotoran, bagaimana kalau kamu mengeluarkan mereka setelah kita kembali ke dunia sensi? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan berbicara dengan perlahan. Adapun Suekun yang sudah mencapai ranah reruntuhan, dia secara alami mengerti ucapan manusia. Jadi, setelah mendengar ucapan Xiaoyan, ekspresi Suekun pun langsung berubah menjadi ragu-ragu.
Jika kamu benar-benar tidak bisa menahannya, kamu bisa menariknya ke lantai spiritual di pagoda emas, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Sepertinya Suicune tidak berdaya terhadap Xiaoyan, jadi dia tidak bisa menolak permintaannya. Melihat Suicune yang tidak memberi penolakan, Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan tersenyum pada makhluk besar itu. Kalau begitu, masalah ini bisa diselesaikan, ucap Xiaoyan sambil menganggukkan kepalanya. Setelah berbicara, Xiaoyan kembali mengangkat tangannya, dan tak lama kemudian tubuh besar Suicune langsung menghilang di detik berikutnya. Aku pikir pertempuran ini akan sedikit merepotkan, tapi sekarang tampaknya jauh lebih mudah daripada yang kubayangkan, gumam Xiaoyan sambil membelai dagunya. Benar juga. Ini semua berkat bantuan dari ketiga senior, gumam Xiaoyan sambil tersenyum. Xiaoyan menggaruk kepalanya sambil menyeringai. Dengan kekuatannya saat ini, masih terlalu sulit untuk menghadapi pertempuran seperti itu sendirian. Pada saat ini, Xiaoyan berhenti berpikir terlalu banyak. Kekuatan apa yang dimiliki dunia Taisu, dia akan memiliki waktu untuk mengungkapnya secara perlahan di masa depan. Dan untuk sekarang, yang harus dilakukan adalah meningkatkan kekuatannya untuk setidaknya mencapai keabadian, supaya dia bisa mengendalikan avatarnya dengan lebih baik lagi. Sementara itu mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya, Xiaoyan pun menemukan ruangan terbuka dan duduk bersila di sana untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah dia menelan salah satu dari 5 pil emas yang dia dapatkan sebelumnya, sekarang hanya tersisa 4 pil dari sisa pil emas yang dimiliki oleh Xiaoyan. Jika aku menelan pil emas lagi, kemungkinan kekuatanku akan menerobos ke tahap puncak dari Dewa Bintang 9. Gumam Xiaoyan sambil memegang pil emas di tangannya. Kini, Xiaoyan melihat pil emas yang berisi sumber energi Dewa Agung di telapak tangannya, dan matanya juga menunjukkan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Akan tetapi, ketika Xiaoyan hendak memasukkan pil emas di telapak tangannya ke dalam mulutnya, tiba-tiba seluruh ruangan di lantai 9 bergetar dengan sangat hebat. Dan getaran ini langsung membuat pikiran Xiaoyan berubah menjadi tegang. Hal ini dikarenakan pergerakan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak terjadi di pertempuran yang melibatkan 3 binatang kuno seperti sebelumnya. Seluruh ruangan pun tiba-tiba bergetar dengan hebat, seolah-olah menara pembantaian akan meledak tidak lama lagi. Pada saat ini, Xiaoyan memperhatikan sekitar. Getaran hebat ini tampaknya berasal dari seluruh menara pembantaian. Tapi, tepat ketika Xiaoyan memikirkan masalah ini di dalam hatinya, getaran di ruangan itu berangsur-angsur berhenti. Dan sepertinya semuanya sudah tenang kembali. Akan tetapi, ketenangan ini hanya berlangsung sesaat. Dan ruangan itu pun kembali menggelegar. Suaranya bahkan lebih keras dari sebelumnya. Seolah-olah ada sesuatu yang menabrak menara pembantaian. Karena seluruh menara pembantaian gemetar dengan gila-gilaan, jadi Xiaoyan pun terpaksa harus menyerah untuk menelan pil emasnya saat ini. Itu karena sekarang ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, entah apa yang membuat seluruh menara ini bergetar dengan hebat. Yuan apa yang terjadi? Apakah ada sesuatu di luar menara pembantaian ini? Tanya Xiaoyan sambil melirik ke arah samping. Tapi ternyata tidak ada sosok sang ratu di samping Xiaoyan, dan tampaknya sang ratu hilang entah kemana. Padahal Xiaoyan merasa bahwa sang ratu ini selalu berada di sisinya. Akan tetapi saat setelah Xiaoyan membuka mulutnya untuk bertanya, sosok sang ratu tidak muncul dan bahkan tidak ada jawaban. Lalu, tepat ketika Xiaoyan sedikit mengerutkan dahinya, sosok sang ratu pun akhirnya muncul dengan tenang di sampingnya. Bagaimana situasinya? Tanya Xiaoyan sambil melirik ke arah sang ratu. Aku baru saja pergi untuk menyelidikinya. Di luar ada binatang buas dari dunia Taisu yang menabrak menara pembantaian, jawab sang ratu. Dan Xiaoyan pun sedikit terkejut ketika ia mendengar kata-kata ini. Apa maksudmu dengan menabrak menara pembantaian? Tanya Xiaoyan sambil kembali mengerutkan kedua alisnya. Tentu saja, Xiaoyan merasa sangat bingung dengan hal ini. Itu karena ketika dia memasuki menara pembantaian, Xiaoyan sudah melihat seberapa besar menara pembantaian. Bahkan, untuk ruangan di dalam menara pembantaian, itu bisa berdiri sendiri. Jadi, jika ada yang mampu menghantam menara pembantaian ini dan dapat menyebabkan getaran hebat, maka ukuran binatang dari dunia Taisu ini mungkin juga tidak terbayangkan. Jawabannya mungkin benar, seperti pemikiranmu saat ini. Menara pembantaian sudah dilubangi, dan sepertinya musuh sedang menuju ke arahmu, ucap sang ratu. Dibandingkan dengan Suicune, mana di antara mereka yang lebih besar? Tanya Xiaoyan dengan rasa ingin tahu.
makhluk itu 2 kali lebih besar dari Suekun, jawab sang ratu. Detik berikutnya, Xiaoyan pun menghembuskan napas dingin ketika dia mengetahui bahwa sosok yang ada di luar itu 2 kali lebih besar dari sosok Suekun. Aku pikir perjalanan ini hampir sama, tetapi kamu bisa pergi atau tinggal di sini. Aku khawatir itu tidak akan lama sebelum lebih banyak musuh akan datang untuk bertarung kembali, ucap sang ratu. Pada saat ini, Xiaoyan hanya memiliki 2 pilihan, yaitu bersedia pergi atau bertarung kembali. Tapi, jika dia ingin bertarung, sang ratu juga bersedia untuk menemani Xiaoyan bertarung. Ayo pergi sekarang. Bukankah warisan Dewa Iblis Tianhe akan sia-sia jika kita hanya berdiam diri di sini? Ucap Xiaoyan. Itu tidak masalah. Jika musuh tidak datang ke hadapan kita pada saat ini, maka warisannya pasti takkan terputus, ucap sang ratu dengan perlahan. Kemudian, tepat setelah sang ratu selesai berbicara, tiba-tiba bayangan berwarna darah melintas di depan Xiaoyan. Ternyata, sosok kekar pun muncul di depan wajah Xiaoyan. Lalu, sosok itu perlahan mengembun di depan sang ratu. Sosok kekar ini adalah yang pertama menghadap sang ratu, dan ketika dia berlutut dengan satu lutut, ia mengepalkan tinjunya dengan sangat erat. Itu menunjukkan betapa dia menghormati sosok sang ratu. Bocah kecil, apakah kamu bersedia menerima warisanku? Ucap sosok itu sambil menundukkan kepalanya. Segera setelah itu, sosok kekar ini menoleh untuk melihat Xiaoyan dan berkata dengan suara yang dalam. Bocah kecil, apa maksudmu? Ucap sang ratu. Pada saat ini, sosok sang ratu tiba-tiba berbicara dengan tegas, dan sosok kekar itu pun menatap sang ratu dengan pandangan bingung. Ia adalah suamiku, kenapa kamu berani memanggil bocah kecil? Ucap sang ratu, dan dia tampaknya sama sekali tidak memberikan wajah apapun kepada sang Dewa Iblis Tianhe ini. Hah? Suamimu? Mohon maaf, itu benar-benar Yang Mulia Ratu, dan dia sangat unik. Bahkan jika Yang Mulia sangat menyukainya, bagaimanapun juga tidak peduli bagaimana Ratu melihatnya. Apakah itu umur panjang, dan jika Yang Mulia ingin mengajarinya warisan, itu seharusnya hanya sosok Bu Zuzang, ucap Dewa Iblis Tianhe. Apakah kamu mau menjadi senior suamiku, dan kamu juga menjadi seniorku? Ucap sang ratu, dan dia pun sedikit terkejut ketika mendengarnya. Itu benar, senior Dewa Iblis Tianhe, ucap Xiaoyan yang malah tersenyum kecut sambil mengepalkan tinjunya dan menganggukkan kepalanya. Tapi meskipun dirinya dianggap junior, Xiaoyan segera berdiri untuk menghilangkan rasa tertindas dari sosok Dewa Iblis Tianhe dengan wajah pahit. Pada saat ini, ketika melihat tangan sang ratu yang ramping seperti batu giok menutupi wajahnya, suara tawa seperti lonceng barat pun keluar perlahan. Kini, terlihat jelas bahwa sang ratu sedang bertemu dengan teman lama, sehingga dia merasa bahagia. Ia bahkan sudah tahu bahwa Dewa Iblis Tianhe ini adalah orang yang jujur, jadi dia sengaja membuka mulutnya untuk mempermudah. Di sisi lain, setelah mendengar tawa yang keluar dari mulut sang ratu, Dewa Iblis Tianhe pun tampak langsung bereaksi dan segera berkata, Yang Mulia Ratu, ayolah, jangan mengolok-olok diriku. Jika menara ini dihancurkan, kebijaksanaan terakhirku juga akan menghilang, ucap Dewa Iblis Tianhe sambil memasang wajah muram. Jadi, sebelum itu, aku harus meninggalkan sesuatu untuk generasi mendatang ini. Bukan hanya tentang warisan, tetapi juga untuk bukti terbaik bahwa aku pernah ada di dunia ini, ucap Dewa Iblis Tianhe dengan ekspresi serius. Namun pada detik berikutnya, tawa sang ratu pun langsung memudar. Wajahnya juga berangsur-angsur menjadi serius, dan dia mengangguk dengan ringan. Sosok Dewa Iblis Tianhe pun langsung bingung dengan sikap sang ratu ini, karena warisannya sudah menarik begitu banyak kaisar keabadian dari belahan dunia. Tapi mengapa itu tampaknya tidak berharga di hadapan sang ratu? Meskipun kekuatanku memang lebih rendah dari Yang Mulia Ratu, tapi tubuhku juga hampir memasuki ranah keabadian para dewa. Jadi, warisan yang aku miliki masih mempunyai kualitas, ucap Dewa Iblis Tianhe dengan perlahan. Ketika aku melihat kekuatan suamimu, tampaknya dia belum menembus puncak Dewa Bintang 9. Aku khawatir dia mungkin tidak dapat menerima warisanku, ucap Dewa Iblis Tianhe kembali. Meskipun nada bicara Dewa Iblis ini tampak tenang, tetapi dia sebenarnya memberitahu Xiaoyan bahwa warisannya bukanlah sesuatu yang bisa ia terima begitu saja. Akan tetapi, sosok sang ratu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak ketika mendengarnya, dan sang Dewa Iblis Tianhe pun sangat ketakutan sehingga dia tidak berani bergerak lagi. Kemudian, setelah beberapa saat, sang ratu pun menghentikan tawanya dan melirik ke arah sang Dewa Iblis Tianhe dengan ekspresi serius. Kamu berkata bahwa sang dewa tertinggi tidak dapat mengambil warisan dari dewa setengah langkah menuju keabadian belaka. Jangan bercanda.
ucap sang ratu. Ah, apa maksudmu dengan sang dewa tertinggi? Tunggu, itu nama yang begitu familiar bagiku, ucap Dewa Iblis Tianhe yang tiba-tiba terdiam ketika ia mendengar ucapan sang ratu. Alisnya pun berkerut dan suasananya pun akhirnya jatuh ke dalam keheningan singkat. Lalu setelah beberapa tarikan napas, dia pun kembali menatap Xiaoyan dan sosok Xiaoyan juga tiba-tiba mengungkapkan ekspresi yang tak tertandingi. Namun detik berikutnya, dengan tatapan penuh hormat, Dewa Iblis Tianhe pun langsung mengepalkan tinjunya ke arah Xiaoyan. Lalu ia berlutut dan bahkan rasa hormatnya lebih tinggi ketika dia tunduk kepada sang ratu. Aku Dewa Iblis Tianhe menghadap Tuan dengan hormat, ucap Dewa Iblis Tianhe yang tiba-tiba terlihat sangat bersemangat, dan Xiaoyan pun jelas sangat terkejut ketika mendengarnya. Tuan, apa maksudmu? Senior, ayolah, itu bukan kesalahanmu. Aku bukanlah sang dewa tertinggi. Tapi memang benar untuk mengatakan bahwa aku adalah dia. Tetapi bukan seperti yang senior pikirkan, ucap Xiaoyan sambil membantu sang Dewa Iblis Tianhe untuk berdiri. Aku adalah reinkarnasi dari dewa tertinggi, jadi dalam arti tertentu, aku tidak peduli dengan kedudukan atau apapun itu yang berhubungan dengan sang dewa tertinggi lagi, ucap Xiaoyan kembali. Bahkan, aku tidak tahu apa-apa tentang sosok dewa tertinggi yang senior hormati, karena aku belum terbangun dari kehidupanku sebelumnya. Jadi, bahkan dalam ingatanku, aku tidak mengenalinya, ucap Xiaoyan sambil tersenyum masam. Jelas, Xiaoyan tidak suka dengan cerita tentang sang dewa tertinggi sepanjang waktu. Itu karena dirinya dan sosok Gu Zuzang adalah individual yang berbeda, meskipun pada kenyataannya adalah hal yang memang mirip. Bahkan jika Xiaoyan saat ini bukanlah reinkarnasi dari sang dewa tertinggi, dia masih tidak menyukai perasaan ini. Itu karena rasa hormat dari para senior yang tiba-tiba ini diberikan kepada sosok dewa tertinggi, tetapi bukan untuk dirinya. Jadi, Xiaoyan tidak bisa menerima rasa hormat ini. Aku tidak peduli apakah Tuan bereinkarnasi atau tidak. Jiwanya tetap tidak berubah, dan Tuan akan selalu menjadi penguasa dunia. Hidup ini tidak akan pernah berubah. Tetapi sangat disayangkan, bahkan aku telah gagal untuk mendapatkan dukungan dari Tuan, ucap Dewa Iblis Tianhe yang tiba-tiba memasang wajah yang muram. Mendengar ucapan Dewa Iblis Tianhe, Xiaoyan pun bertanya-tanya, pertempuran macam apa yang sudah terjadi di dunia Xuanyin pada zaman kuno, yang mana itu menyebabkan praktisi kuat seperti Dewa Iblis dan Sang Ratu bisa berguguran. Masuk akal bahwa keabadian Kaisar tidak dapat dilenyapkan oleh aliran waktu, dan untuk Dewa Iblis Tianhe yang telah mencapai setengah langkah dari tingkat Dewa Keabadian, waktu tidak akan pernah menghapusnya. Oleh karena itu, dia pasti telah mengalami pertempuran yang sangat berat, di mana itu menyebabkan banyak keabadian lainnya yang tidak bisa bertahan. Apa yang terjadi di dunia Xuanyin? Apakah ada perang besar yang menyebabkan banyak keabadian berguguran? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan memikirkan hal ini di kepalanya, jadi ia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu yang muncul di matanya. Akan tetapi, ketika Xiaoyan mengajukan pertanyaan itu, getaran hebat sekali lagi melanda menara pembantaian, dan tidak seperti sebelumnya. Dampak getaran kali ini tampak lebih parah dari getaran yang sudah terjadi sebelumnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Buah kedondong, buah kundur. Channel Andong, temannya tidur.加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。